Yes, baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada saat hari ini. Kita akan mulai ibadah raya kita. Saya sapa sebelumnya, Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita punya Tuhan yang baik. Tuhan Yesus baik pada kita, memberikan kita kehidupan, memberikan kita kesempatan untuk boleh datang beribadah pada hari ini. Sekalipun mungkin keadaan cuaca tidak mengizinkan, tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu apapun yang terjadi, keadaan apapun yang sedang terjadi, kita tahu semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami mau beribadah bersekutu, bersyukur di hadapan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Roh-Mu ada bersama dengan kami. Tuhan ada bersama dengan kami di tengah-tengah kami hari ini. Melihat setiap kerinduan kami, melihat setiap hati kami yang haus kepada Tuhan, yang rindu kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, hati, jiwa, dan roh kami bersyukur, bersuka cita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya kemenangan ada di tempat ini. Kami yakin Engkau hadir di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku ya Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin
bersyukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kami percaya untuk setiap kehadiran-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau tetap hadir di sini ya Tuhan, melawat setiap hati dan jiwa kami Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini, memberikan kemenangan bagi setiap kami, memberikan kekuatan bagi setiap kami, memberikan sukacita bagi setiap kami, memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga dan bersyukur punya Allah yang baik, sangat baik seperti Engkau. Oleh sebab itu hari ini kami mau bersukacita, kami mau bertepuk tangan, kami mau tinggikan Tuhan dengan sorak-sorai kami. Kami percaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Sembah syukur kami bagi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk boleh duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya sapa kembali. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita kembali bertemu hari ini. Selama 3 hari kita bertemu berturut-turut. Tanggal 31, tanggal 1 dan tanggal 2. Tapi saya percaya semakin kita banyak dan semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan semakin memberkati kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai memuji memuliakan Tuhan, karena Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita hebat. Kita boleh ada di tahun 2022. Kita boleh ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dan di tahun 2022, apa yang menjadi harapan dan doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Karena kita percaya apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata. Semua disediakan.
kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Saya jemput kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan lebih dahsyat lagi memuji memuliakan Tuhan. Katakan terima sukacita surga. Kita percaya di tahun 2022 Tuhan akan memberikan sukacita yang melimpah bagi kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan. Mari bersama, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Katakan kembali, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwaku. Dapat rasakan kasihnya di tengah badan. Katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan. Mari sorakan haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Katakan haleluya, haleluya. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang. Sorakan haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk boleh duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita percaya di tahun 2022 takkan patah semangat kita, takkan hilang kekuatan kita, karena kita tahu ada sukacita dari Tuhan selalu nyata bagi kita. Haleluya. Kita masih tetap memuji memuliakan Tuhan. Mari katakan bersama, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan memberikan kehidupan pada kita di 2022. Karena Tuhan itu baik, sangat baik pada kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya. Katakan kembali, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan dan jalan, itulah Yesus katakan. Aku percaya,
kita semuanya. Kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada keselamatan, di dalam nama Tuhan ada kekuatan, di dalam nama Tuhan ada jalan keluar, di dalam nama Tuhan ada kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita siapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih anugerah-Mu yang hebat dan luar biasa membuat kami boleh tiba di hari yang kedua di tahun baru ini ya Tuhan, yaitu tanggal 2 minggu pertama tahun 2022. Kami percaya berkat-berkat yang baru akan Tuhan siapkan, akan Tuhan sediakan bagi kami. Oleh karena itu kami tidak takut dalam segala hal, tapi kami percaya dalam segala apa yang kami hadapi, kami tahu Tuhan bersama beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi, memberkati setiap pendengaran kami, sehingga apa yang kami dengarkan, setiap kalimat demi kalimat dari Tuhan yang kami renungkan pada siang hari ini, kami boleh pulang membawanya dengan sukacita, dan iman itu bertumbuh dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Baiklah, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, saya percaya ada hal-hal yang baru dalam hidup kita, ada kasih Tuhan, ada sukacita yang besar, yang hebat dan luar biasa dalam kita. Tahun ini kita tetap membahas tentang pengharapan saudara.
Sekali lagi saya jelaskan, pengharapan adalah sebuah situasi atau sebuah keadaan di mana situasi itu belum tercapai. Jadi harapan itu adalah sesuatu yang belum kenyataan. Tapi apa pentingnya saudara harapan dalam setiap kita? Harapan itu membangkitkan semangat kita untuk menjalani hari-hari. Harapan itu membuat kita bersemangat untuk menjalani segala kehidupan kita. Harapan itu membawa kita kepada satu sikap di mana kita bersemangat menjalani hidup ini. Maka orang-orang yang tidak punya harapan, saudara, adalah orang-orang yang lesu. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu arah jalan hidupnya. Maka seorang penulis buku pernah berkata, seorang penulis buku yang sangat terkenal, The Purpose of Driven Life, apa yang menggerakkan tujuan hidup Anda, maka buku itu laris dan menjadi bestseller di beberapa tahun yang lalu, saudara. Dan dia membahas apa yang menggerakkan hidup kita, apa yang menggerakkan kita melakukan sesuatu. Maka buku itu menjadi buku yang terlaris di kala itu, saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan pada kita bagaimana proses pengharapan itu terjadi dalam diri seseorang. Roma pasal 5 ayat yang keempat, kita buka Alkitab kita. Roma pasal 5 ayatnya yang keempat. Roma pasal 5 ayatnya yang keempat, kita baca bersama satu ayat ini dulu Bapak Ibu. Roma pasal 5 ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3, iya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sekali lagi, 1, 2, 3, iya. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada dua hal di sini, saudara, langkah di mana seseorang bisa menghasilkan pengharapan. Jadi pengharapan, saudara, tidak sekedar muncul begitu saja, tapi pengharapan itu dimulai dari kata tekun. Ketika seseorang bertekun dalam mencari Tuhan, maka harapan dalam dirinya akan semakin kuat. Ketika saudara akan semakin bersemangat mencari Tuhan, maka harapan dalam diri saudara atau iman dalam diri saudara akan semakin meningkat, akan semakin menajam di dalam diri saudara. Berarti tanpa kita bertekun, menurut Roma pasal 5 ayat yang keempat ini, maka kita tidak punya pengharapan. Kalau seandainya kita hanya bergereja ala kadarnya, saudara, tahu saudara, ala kadarnya, seadanya saja. Kita bergereja kalau lagi enak bergereja, kalau lagi enak berdoa, kalau lagi bergembira berdoa, kalau lagi senang berdoa sama Tuhan. Itu namanya seadanya, saudara. Apa itu seadanya? Saat saudara masak ikan, lalu kemudian saudara menggulai ikan. Seadanya itu berarti saudara, kalau ada garam sedikit, taruh. Kelapanya kurang pun gak apa-apa, taruh. Lalu kemudian apinya juga tidak menyala dengan bagus, gak apa-apa. Itu namanya seadanya. Ketika kita menikmati hasilnya, lalu kemudian ikannya itu sudah masak, saudara, kita juga akan menikmati hasil daripada seadanya itu. Bagaimana seseorang yang berusaha dengan seadanya? Kalau dia tidak punya modal, dia diam. Dia tidak punya orang yang mendukung dia, dia berhenti. Itu namanya seadanya, saudara. Maka ayat ini berkata bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada satu kondisi di mana kita harus bertekun dalam Tuhan untuk menghasilkan sesuatu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, saudara, menjelaskan tentang jemaat mula-mula, di mana ada banyak tekanan dalam diri mereka, ada banyak persoalan yang dihadapi oleh mereka. Mereka diancam, mereka akan dibunuh oleh banyak orang karena mereka percaya pada Yesus. Tapi pasal 2 ayat yang ke-42 menjelaskan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul
dan dalam persekutuan. Jadi ada satu langkah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, yaitu mereka bertekun. Apa itu bertekun, saudara? Mereka berkumpul bersama, mereka memecahkan roti bersama, mereka bertekun untuk mendengarkan khotbah, mereka bertekun untuk mendengarkan setiap firman yang diucapkan oleh hamba Tuhan, sehingga timbullah iman yang luar biasa dalam diri mereka. Dan sekalipun ada banyak tantangan, banyak godaan, banyak cobaan di hadapan mereka, mereka bisa melaluinya dengan baik. Karena apa? Karena ada satu kata, yaitu mereka bertekun dalam Tuhan, dalam pengajaran rasul-rasul. Apa itu bertekun, saudara? Bertekun adalah rajin, bertekun adalah kerja keras, bertekun adalah mengeraskan hati, jubul. Tapi jubul dalam arti yang baik, saudara. Ada jubul dalam arti yang tidak baik, tapi ada juga jubul dalam arti yang baik. Mengeraskan hati untuk melakukan sesuatu, lalu bersungguh-sungguh. Jadi bertekun itu adalah sebuah keadaan, sebuah sikap di mana kita bersungguh-sungguh melakukannya. Berarti kalau kita tidak bertekun, saudara, maka kita tidak punya pengharapan dalam diri kita. Kalau kita tidak bertekun, maka kita tidak punya pengharapan dalam diri kita. Kita tidak punya pengharapan. Kalau seorang yang tidak punya pengharapan, saya katakan tadi, adalah orang yang tidak bisa melakukan banyak hal dalam hidupnya. Tapi orang-orang yang punya pengharapanlah yang bisa melakukan banyak hal dalam dirinya. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 46 berkata, dan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tahukah saudara, kekristenan yang terjadi hari ini itu diawali dengan mereka yang sudah percaya pada Yesus beberapa ribu tahun yang lalu. Dan ketika Yesus melayani mereka, lalu Yesus masuk ke sorga, Yesus naik ke sorga, maka ada banyak pergumulan yang mereka hadapi. Ada banyak orang yang menganiaya mereka, ada banyak orang yang akan membunuh mereka. Bahkan di Roma pernah dibuat sebuah kompetisi di mana orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus ditangkap, lalu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah stadion, lalu kemudian dilepaskan singa-singa, lalu singa-singa itu akan menerkam mereka. Dan banyak orang yang menonton di stadion itu seperti menonton sepak bola, saudara. Bayangkan kekristenan itu sampai segitu beratnya kala itu. Kekristenan juga kala itu mendapat serangan-serangan, lalu kemudian mereka dibariskan di jalan-jalan, mereka dibalut dengan ter, dengan aspal, lalu kemudian mereka dinyalakan seperti lilin yang menyala sampai mereka mati berdiri di atas jalan itu. Bukankah itu sebuah tantangan yang luar biasa yang dialami oleh murid-murid Tuhan beberapa ribu tahun yang lalu? Tapi ketika mereka bertekun, kata Alkitab, maka mereka bisa melewati segala apa yang terjadi. Mereka bisa melalui apa yang terjadi saat itu. Karena apa? Karena ada bertekun dalam hidup mereka. Dan yang kedua dikatakan, setelah bertekun maka ada tahan uji. Dalam ayat yang keempat tadi dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi ada prosesnya, saudara. Ada bertekun, lalu kemudian ada tahan uji, lalu kemudian baru menghasilkan pengharapan. Apa itu tahan uji, saudara? Yakobus pasal pertama ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berarti, saudara, orang-orang yang bertahan dalam segala pencobaan akan melihat ada kemuliaan Tuhan yang akan terjadi dalam hidupnya. Katakan amin. Orang-orang yang bertahan dalam pencobaanlah yang berkata, aku sudah bisa melalui segala hal dalam hidupku, dan aku menjadi orang yang tahan uji. Apakah situasi-situasi yang sulit dalam hidup saudara membuat saudara semakin meyakini Tuhan dalam hidupmu? Apakah situasi yang berat yang terjadi dalam diri kita membawa kita semakin percaya pada Tuhan? Itu menjadi pertanyaan perenungan dalam diri kita pada hari ini, saudara. Apakah ketika terjadi persoalan yang berat, pergumulan yang hebat, lalu kemudian kita berkata, ya sudahlah Tuhan, aku tidak sanggup lagi menjalani ini. Padahal firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan pada orang-orang yang tidak bisa menjalaninya. Jadi Tuhan hanya memberikan pencobaan, pergumulan kita pada orang-orang yang bisa melaluinya dengan baik. Maka saya berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapan dalam diri saudara akan muncul saat banyak terjadi goncangan dalam diri kita.
banyak persoalan terjadi, banyak situasi sulit terjadi, dan disitulah seringkali muncul pengharapan-pengharapan yang baru dalam diri kita. Tanpa kita sadari, kadangkala kita berkata ternyata Tuhan tidak menyertai saya lagi. Tetapi saudara sekalian, kalau kita bertahan dalam situasi sukar itu, maka Tuhan ada di sana. Jadi lebih sulit melihat Tuhan ada di masa sukar daripada kita melihat Tuhan di masa-masa senang. Mungkin kalau masa senang saudara dengan gampang berkata terima kasih Tuhan. Di masa-masa yang indah saudara gampang berkata aku bersyukur pada Tuhan karena situasi yang enak dan indah terjadi hari ini. Tapi bagaimana saudara melihat Tuhan ada di sisi-sisi yang masa sukar, di mana Tuhan bekerja di masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Maka kesimpulan khotbah saya ada 4. Yang pertama, hanya dengan bertekun atau bersungguh-sungguh mencari Tuhan dapat menghasilkan pengharapan dalam diri kita. Maka selalu saya katakan Bapak Ibu Saudara, mengapa banyak orang Kristen berkata tidak ada perubahan dalam hidupku, sudah sekian puluh tahun aku mengikut Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana saudara mengikut Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Saya mau katakan pada saudara, kalau hanya gara-gara hujan menghalangi kita untuk datang berdoa pada Tuhan, maka kita bisa mengambil kesimpulan apakah kita adalah orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hanya orang yang sungguh-sungguhlah datang pada Tuhan yang mendapatkan pengharapan-pengharapan baru dari Tuhan. Hanya orang yang mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan bekerja keras akan menghasilkan pengharapan dalam dirinya. Tapi orang-orang yang ala kadarnya tadi akan juga menerima ala kadarnya dari Tuhan. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh, yang semangat mencari Tuhan akan melihat sesuatu terjadi dalam hidupnya di depan. Mengapa banyak orang saudara disembuhkan oleh Tuhan di awal-awal pelayanan Tuhan? Ketika dia sudah naik ke sorga meninggalkan murid-muridnya, kenapa ada begitu banyak kesembuhan yang terjadi? Jawabannya adalah karena jemaat-jemaat pada waktu itu adalah orang-orang yang bertekun untuk datang pada Tuhan. Jadi jangan pernah berharap lebih kalau saudara tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan pernah berharap lebih daripada apa yang saudara pikirkan kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang kedua, sungguh-sungguhlah dalam segenap kekuatan kita untuk mencari Tuhan. Karena dalam kesungguh-sungguhan kita, Tuhan pasti hadir dan melawat setiap kita. Maka perhatikan saudara, orang-orang yang dilawat oleh Tuhan di gereja bukanlah orang-orang yang melihat penyembahan orang lain mulai dari awal sampai akhir. Tapi orang-orang yang dilawat, dijamah oleh Tuhan dalam gereja adalah mereka-mereka yang sungguh-sungguh dari awal penyembahan kepada Tuhan. Yang ketiga, jika hanya kenikmatan sesaat kita meninggalkan ibadah, berarti kita bukanlah orang yang bersungguh-sungguh. Ada banyak orang berkata, kenapa hidupku seperti ini saja? Kalau saya mau katakan saudara, kita harus cek cara hidup kita dalam Tuhan. Cara kita bergereja, cara kita berdoa, cara kita menyembah Tuhan. Kita harus review, kita harus cek ulang apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Kalau hanya gara-gara kenikmatan sesaat, lalu kemudian kita meninggalkan Tuhan, itu adalah orang-orang yang belum bersungguh-sungguh. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam Tuhan sampai kita bisa menikmati segala proses yang Tuhan siapkan bagi kita. Kalau saudara bersungguh-sungguh mencari Tuhan, sampai saudara menikmati segala proses yang Tuhan berikan pada saudara, dan saudara tidak ingin keluar dari proses itu. Apa yang terjadi pada Paulus ketika dia di penjara? Ketika dia di penjara, dia tidak ingin keluar dari penjara, tapi dia ingin menikmati proses yang Tuhan berikan sewaktu dia di penjara. Sehingga dia katakan, aku tidak akan lari sekalipun penjara sudah roboh. Tapi dia selalu menantikan Tuhan dalam hidupnya untuk melihat hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Apa yang saudara rindukan terjadi tahun ini, saudara? Hari ini merupakan hari yang kedua di mana kita boleh datang pada Tuhan. Apa yang saudara rindukan boleh terjadi hari ini? Pejamkan mata, lalu kemudian saudara berdoa pada Tuhan. Lalu saudara ingat apa yang menjadi harapan saudara dari Tuhan, apa yang menjadi doa yang saudara gumuli selama ini yang belum dijawab oleh Tuhan. Maka saya percaya tahun ini merupakan tahun yang hebat dan luar biasa terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, lebih fokus lagi menyembah Tuhan, lebih fokus lagi untuk datang memohon pada Tuhan.
belas kasihan Tuhan, supaya kita punya pengharapan-pengharapan yang luar biasa dari Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan, Tuhanku terlebih besar, besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hari ini menjadi hari yang baik bagi saudara untuk mengawali tahun ini, di mana saudara berserah pada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan sejenak. Haleluya. Terima kasih. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari muliakan Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Mari kita sembah Tuhan, agungkan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Terpujilah Tuhan, syukur bagimu. Engkau setia bagi setiap anak-anakmu yang datang pada hari ini. Ada banyak hal yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu dengan segala keadaan kami hari ini. Kami berharap sepenuhnya pada Tuhan, pada Tuhan yang memberkati kami, pada Tuhan yang menolong kami, pada Tuhan yang membawa hidup kami di tahun 2021 sampai tahun baru ini. Kami percaya berkat-berkat-Mu akan kami nikmati lebih luar biasa lagi dalam tahun ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya dengan harapan-harapan yang baru yang Tuhan taruhkan dalam diri kami, semuanya akan menjadi kenyataan di dalam Tuhan. Berkati usaha dan bisnis kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami, berkati apapun yang sedang kami gumuli, apapun yang sedang kami inginkan. Kami percaya Tuhan akan memberikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa di sorga. Sertai kami di tahun ini, sertai kami Tuhan untuk menjalani tahun 2022 ini. Sekalipun beban semakin berat dalam hidup kami, tapi bersama dengan Tuhan kami bisa melalui segala-galanya. Karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang hebat dan Tuhan yang besar, Tuhan yang lebih lagi memberkati kami di tahun ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala pada kita. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan.
Kita percaya setiap persembahan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia, tapi Tuhan akan memberkati dan memperhitungkan setiap pemberian kita. Haleluya. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bersyukur, Bapa kami datang pada Tuhan pada saat ini untuk membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, kami memberi karena kami telah terlebih dahulu Tuhan beri. Karena kami telah diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang ajaib bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Oleh sebab itu hari ini kami akan datang pada Tuhan membawa persembahan kami, persepuluhan ucapan syukur kami. Kami percaya setiap pemberian kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, tapi Tuhan akan memberkati kami berlipat kali ganda. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita angkat kembali pujian kita kepada Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita di tahun 2022. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita hari ini. Namun sebelumnya kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Mari kita bawa setiap doa kita pada Tuhan. Jikalau mungkin doa kita belum terjawab di 2021, yakin dan percaya di 2022 Tuhan akan jawab. Dengan penuh keyakinan katakan, bagi Tuhan saat hari ini ya Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Semuanya dapat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, semuanya dapat Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa yang ajaib, pada saat ini kami bawa seluruh jemaat-Mu kepada Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, berkatilah apa yang mereka rencanakan, berkatilah apa yang mereka kerjakan, berkatilah anak-anak mereka ya Tuhan, berkatilah keturunan mereka dalam nama Yesus.
Kami berdoa kepada Tuhan secara khusus untuk jemaat-Mu yang dalam persoalan. Hari ini kami datang pada Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Allah kami adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, yang sanggup melakukan segala perkara. Berikan kekuatan yang baru ya Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh kuat, sehingga jemaat-Mu Tuhan boleh mampu untuk menjalani tahun 2022 di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat-Mu yang dalam sakit penyakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Jemaat-Mu yang dalam kekhawatiran, dalam kekecewaan, Bapa di sorga berikan pengharapan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya tahun 2022 akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena di tahun 2022 jemaat-Mu diberkati ya Tuhan. Kami percaya daerahnya diperluas ya Tuhan. Kami percaya sakit penyakitnya disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Setiap harapan jemaat-Mu akan menjadi kenyataan di tahun 2022. Kami pegang janji Tuhan, kami pegang firman Tuhan bahwa Tuhan tak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini mereka masih berlibur berada di kampung halaman. Berkati mereka Tuhan kembali ke Medan. Jauhkan dari kecelakaan Tuhan, jauhkan dari maut. Kami percaya perjalanan mereka diberkati Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Sebagai Bapak rohani kami, urapi dengan dahsyat, dengan luar biasa. Hikmat marifat Tuhan taruhkan padanya dalam nama Yesus. Bahkan gereja kami di tempat ini Tuhan berkati. Dalam setiap program, dalam setiap visi misinya diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya tahun 2022 apa yang tak pernah kami lihat, apa yang tak pernah kami pikirkan ya Tuhan, akan Tuhan nyatakan bagi gereja ini, akan Tuhan nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Lewat doa kita yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman baik kita hari ini Bapak Ibu. Sebelumnya saya sapa kembali, shalom Bapak Ibu. Sehat semua, amin. Iya, walaupun mungkin kehadiran kita tidak seperti biasanya, karena masih banyak saudara-saudara kita yang ada acara tahun baruan bersama dengan keluarga. Tambah lagi dengan cuaca hujan hari ini. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir hari ini pasti diberkati oleh Tuhan, ya. Pasti diberkati oleh Tuhan karena kita punya Tuhan yang baik pada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali beribadah hari Minggu, ya. Tidak besok, tapi hari Minggu seminggu lagi, tepatnya jam 11. Dan kita yakin saudara-saudara kita yang sedang pulang kampung, yang bersama dengan keluarga minggu depan, kita sudah kembali bersama-sama beribadah dengan mereka di tempat ini. Dan Bapak Ibu juga akan tetap hadir hari Minggu tepatnya jam 11 di tempat ini. Dan doa kami, doa kita semua, Bapak Ibu Saudara dalam seminggu ini akan diberkati oleh Tuhan, ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang rugi, tapi semua untung, ya. Apa yang dikerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga minggu depan kita akan kembali bersama-sama di tempat ini. Yang dalam persoalan akan dibantu dan dibela oleh Tuhan. Karena Tuhan itu baik pada kita. Itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus berkati. Kita akan kembali memberikan persembahan kita untuk persembahan misi. Seperti yang biasa kita lakukan atau setiap minggu yang kita lakukan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi.
kepada Bapak Gembala. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri bersama. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah yang sudah kami lakukan di hari ini. Kami percaya sekecil apapun yang kami berikan pada Tuhan, baik waktu kami, baik apa yang ada pada kami percaya diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kami yakin tahun ini menjadi tahun kemenangan demi kemenangan yang luar biasa, yang terus kami jalani dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu, berkati jemaat yang hadir pada hari ini, berkati usaha dan bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka. Kami rindu melihat ada banyak berkat dari Tuhan di tahun ini yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang dari tempat ini, kami akan tadahkan tangan kami akan terima berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terima berkat dari sorga. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kita dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita Bapak Ibu.
Bilang. Dek.